Kenapa masih Muslim? Ya, karena saya tidak memiliki metodologi untuk bisa membuktikan benar dan salahnya, sehingga saya tidak memiliki tidak memiliki akses untuk mengetahui. Karena itu saya hanya pasrah saja. Karena mau membuktikan benar dan salah, saya tidak memiliki metodologi itu gitu. Jadi kebenaran yang nyata pada akhirnya tidak mungkin bisa kita buktikan. Kalau misalkan gitu ada pertanyaan, kok masih begini? Karena saya tidak memiliki metodologi untuk bisa mengetahuinya. Sama seperti itu tadi gitu. Sehingga saya menjadi Jadi misalkan pernyataan apakah Tuhan itu ada, secara logis keberadaan dan ketiadaannya sama-sama mustahil. Nah, jadi pada akhirnya keputusan untuk menjadi beriman atau tidak itu tidak disesuaikan dengan kemampuan berlogika seseorang, tetapi berdasarkan pada hal-hal yang lebih emosional. Saya tidak memiliki alat atau metodologi tertentu yang bisa membuktikan doktrin kebenaran saya. Sama seperti bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain, ya kayak gitu kan. Itu ya, karena kita yang melabeli bahwa Tuhan Maha Mencipta, kita yang melabeli bahwa Tuhan itu Maha Esa. Kemudian ketika kita benturkan, bagaimanakah kekuasaan mutlak itu bisa dibenturkan dengan keesaan mutlak. Nah, akhirnya muncullah paradoks gitu kan. Tapi saya mau cerita sedikit sih. Sebenarnya kalau misalkan ada pertanyaan kenapa saya tetap beragama, saya tuh punya pengalaman spiritual di mana saya tuh dalam tanda kutip ya hampir melihat Tuhan, dan bahkan itulah yang menentukan visi misi kehidupan saya. Dan saya tuh mengalami kegilaan dalam tanda kutip itu ketika misalkan saya ada di satu jalan, kemudian kanan kiri itu dedaunan pepohonan, dan saya benar-benar mendengar secara eksplisit mereka bertasbih gitu. Ketika saya melihat ikan, jadi sekitar 1 bulanan lebih itu tuh saya tuh nangis aja tiap hari itu. Ya, jadi mengalami hal yang aneh gitu. Itu entah itu namanya delusi, entah itu namanya halusinasi, di mana saya merasakan. Jadi ada orang yang ngasih saya buku itu, saya nangisnya luar biasa, betapa terharu. Jadi saya tuh benar-benar bisa menikmati hidup gitu. Jadi ada kebaikan sedikit dari orang tuh itu bikin saya terharu luar biasa. Jadi saya tuh lebay gitu pada waktu itu. Nah, ya orang-orang bisalah menganggap bahwa itu memang halusinasi dan sebagainya gitu. Ya, tapi kan pengalaman pribadi saya tuh gak bisa dihakimi sama orang lain, dan saya benar-benar merasakan kenikmatan, keindahan yang di dunia ini lebih daripada apapun pada waktu itu gitu. Saya merasa bahwa di depan saya tuh ada Tuhan, sehingga saya takut ketika saya bangkit, saya melihatnya. Tapi saya benar-benar bisa merasakan bahwa di depan saya itu ada gitu. Makanya nanti kalau saya bangkit ngelihat kan jadi musyrik. Jadi ya itu akhirnya saya nggak berani bangun gitu.